Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Senang sekali kita berjumpa kembali melalui Renungan Pagi edisi 7 September 2021. Semoga menjadi panduan bagi kita di sepanjang hari ini. Bacaan kita pada pagi ini terambil dari Hakim-Hakim pasal 16 ayat 28 demikian. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Tidak ada kata terlambat. Salah satu cerita tragis dalam Alkitab kita adalah penderitaan seorang tokoh yang sangat dipakai oleh Tuhan dengan sangat hebat dalam sejarah umat Tuhan, bangsa Israel pada masanya. Tuhan menyatakan diri pada Manoah, ayah Simson, bahwa istrinya akan mengandung seorang anak laki-laki yang akan menyelamatkan orang Israel dari tangan Filistin. Hanya sebagai seorang nasir Allah, ada beberapa ketetapan yang tidak boleh dilanggar Simson. Tidak boleh menyentuh bangkai, menjauhi anggur, dan menghindari kemabukan. Rambutnya tak boleh disentuh oleh pisau cukur yang lain, dan menjauhkan diri dari semua makanan-makanan haram sebagaimana yang diatur dalam kitab Taurat. Pada waktu itu bangsa Israel telah ditaklukkan bangsa Filistin selama 40 tahun. Hal ini terjadi karena sebagaimana dikatakan dalam pasal 16 ayat 1, bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin. Dia mengawali karir pelayanannya dengan sangat gemilang dan luar biasa dipakai Tuhan. Kehadirannya bagai surya pagi bagi bangsanya yang sedang membutuhkan figur yang benar di mata Tuhan. Simson, seorang hakim yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan kelengkapan yang diperlukannya. Tuhan memberikan kekuatan fisik yang luar biasa untuk berperang dengan musuh-musuhnya dan melakukan pertempuran yang tak dapat dilakukan oleh manusia biasa, seperti bergulat melawan singa dengan tangan telanjang, menghancurkan pasukan musuh dengan hanya menggunakan tulang rahang keledai, merobohkan satu properti raksasa milik musuh, dan melalui kepemimpinan Simson, orang Israel mulai bangkit. Sayangnya, Simson tak dapat menjaga kenasirannya. Simson tidak menyadari bahwa kenasirannya harus dijaga dengan sekuat tenaga sebagai tanda ketaatannya. Ia berada di area yang salah. Ia menjerumuskan dirinya dengan perempuan tunas silsila yang ada di Timna dan di Gaza. Kedua tempat ini tidaklah pantas bagi seorang yang sedang melayani Allah. Kekuatan dalam hal fisik tidak dibarengi dalam hal moral dan kerohaniannya. Akibatnya ia memain-mainkan kekuatan yang seharusnya berguna untuk membela bangsanya. Kini kekuatan itu pupus di tangan perempuan. Dengan permainan politik dan menyerahkan uang sogok ke tangan Delilah, Simson dengan mudah membuka rahasia kekuatannya yang seharusnya dijaga dengan baik. Sejak saat itu tanpa sepengetahuan Simson, Tuhan telah meninggalkannya. Sejak saat itu hidup Simson sangat memilukan. Hilanglah kekuatannya dan kini ia tak berdaya lagi. Akibatnya Simson ditangkap, dicungkil kedua matanya, dan diseret ke dalam penjara di Gaza. Hingga suatu hari oleh orang-orang Filistin mengadakan pesta besar khusus untuk mempermalukan Simson, menginjak-injak harga diri Simson. Dan bukan hanya itu saudara sekalian, mereka menghina Tuhan Allah Israel dan bangsa Israel itu sendiri sambil memuja-muja dewa mereka. Dan hal ini sangat melukai hati Simson. Dalam penghinaan ini, dalam kebutaan dan tak berdaya, di sisa-sisa tenaga yang ada, ia datang kepada Tuhan dalam kehancurannya dan berdoa. Sebab ia mengakui bahwa sesungguhnya kekuatannya itu hanya datang dari Tuhan. Berserulah Simson kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada Filistin."
Tuhan mengabulkan doa Simson sekali lagi. Ia meraba tiang penyangga gedung itu dan bertopang kepada kedua tiangnya, lalu membungkuk. Maka rubuhlah gedung itu menimpa pengunjung pesta itu lebih dari 3.000 orang. Dan semua raja-raja orang Filistin ada di dalam gedung itu. Simson akhirnya tewas dan membunuh orang lebih banyak daripada yang dibunuh di masa hidupnya. Simson kini dengan sikap bertobat dan iman yang dibaharui kepada Allah, berseru kepada Allah dan doanya dikabulkan. Dan pertunjukan iman Simson yang luar biasa mengakibatkan namanya tercantum dalam Ibrani pasal 11 sebagai deretan dari pahlawan iman. Saudara sekalian, ada prinsip yang luar biasa dari narasi hidup Simson. Sebagai manusia yang punya kelemahan, tetapi akhirnya hidupnya bertobat. Dan ternyata Tuhan dimuliakan setelahnya. Tidak ada kata terlambat saudara untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Sebab Ia selalu menantikan kita datang padanya. Ia rindu memulihkan hidup kita dan membaharui hidup kita, sekalipun kita telah menyakiti hatinya. Bila kita memuliakan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita dipermalukan sesama kita. Selama hidup benar di mata Tuhan, Ia ada di pihak kita. Sebaliknya, jika kita tidak hidup memuliakan Tuhan, Tuhan akan izinkan kita dipermalukan dan sangat menyakitkan. Belajar dari Simson, saudara sekalian, Allah telah menganugerahkan potensi, talenta, panggilan untuk memuliakan Dia. Apakah kita sudah memakainya? Tragisnya hidup Simson menjadi peringatan bagi kita semua untuk tidak menyanyiakan karunia Allah yang ada pada kita, tetapi kita gunakan untuk memuliakan dan melayani Dia. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Terima kasih banyak untuk segala hal yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Kami mohon ampun ya Tuhan, jikalau apa yang Tuhan anugerahkan itu kadang-kadang kami tak gunakan untuk memuliakan Dikau. Tuhan, pimpinlah kami untuk menjaga kehidupan kami tetap kudus di mata-Mu, supaya nama-Mu dipermuliakan, supaya nama-Mu ditinggikan. Peganglah tangan kami dalam berjalan di sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan datang, supaya kami selalu mengingat kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, sehingga kami tidak mempermalukan Tuhan, tetapi mempermuliakan Dikau di sepanjang hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu ya Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudaraku di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.